tidaknya sholat. Dan banyak ulama-ulama mengatakan, termasuk Sya'bi Abu Jaih dalam Al-Qamus, beliau berkata, bersuci menurut ulama fikih ada dua macam. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Maka bersuci itu ada dua macam jenis di dalam kitab Sirul Asrar yang dikarang guru agung kita Pakarsa Abdul Qadir Jailani Qadasallahu sirrahu. Bersuci secara zahir dan bersuci secara batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Mahadzuriyah, Layasirna Rasa PPKN khususon Abdina wa Mursidina wa Murabi Ruhina Asyai Muhammad Abdul Gawul Syekhul Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segenap para petani anti gempa, staf khusus Pangersa, Aba Aos, para wakil talqin yang dimampukan hadir pada saat ini, senantiasa Allah berkahi semuanya, segalanya, selamatnya. Bunda Kaya Suksmono beserta tim Manatib Online Internasional yang senantiasa membuka ruang untuk kita semua dalam untuk berkhidmat kepada Guru Agung kita semua, senantiasa segala hajatnya Allah kabulkan. Allah berikan kemudahan, kemurahannya dengan keberkahan daripada Syekh Mursyid. Para pemangku manakib, pemangku khataman, para ketua madrasah, ketua raudhah, dan seluruh ikhwan wal akhwat di seluruh dunia yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Dalam teks tanbih pada saat ini, Abah Aos sudah menyempurnakan sesempurna mungkin agar ikhwan wal akhwat dapat membaca teks tanbih itu dengan penegasan yang luar biasa. Yang kalimat di sana adanya harus, sekarang diganti dengan mesti. Dan Pangersa Abah Sepuh ditambah dengan PPKN 1. Begitu pun setiap penyebutan daripada seluruh ahli silsilah dari 36 sampai dengan 38. Maka Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad menyampaikan pesan khusus dari PPKN 1 ini kepada murid-muridnya yang diabadikan dalam sebuah wasiat yang dikenal dengan tandi. Tandi adalah pangeling-eling, nasihat dari seorang guru yang waskita. Apa yang disampaikan oleh beliau, yang dituangkan dalam tandi, semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Maka semua ikhwan harus mengucapkan dalam pembacaan tanbih tersebut amin. Karena apa? Doa seorang guru yang luhur, guru yang waskita, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa.
Maka Pengarsa Guru Agung Abah Sepuh PPKN 1 yang selalu kita aminkan setiap pembacaan tanbih, suatu pengharapan dengan tingkat universalitas keseluruhan yang tinggi untuk kita semua, bukan cuma untuk umat Islam, bukan hanya untuk Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya Cinarasa PPKN, tetapi umat manusia di seluruh dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang untuk kita semua melakukan perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah melarang kita untuk berbuat keji, apalagi mungkar, dan juga membuat gap atau jurang permusuhan. Apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebetulnya untuk pelajaran kita semua, agar kita bisa bermuhasabah diri. Kalau dalam bahasa Pengarsa Abah Jagat mengatakan, kalau kita dikecilkan oleh orang lain, berarti kita di situ sudah menjadi orang yang kuat. Dikala kita dikatakan miskin oleh orang lain, berarti kita di situ sudah kaya. Karena sesuatu yang ditimbulkan oleh orang lain yang menyebabkan timbulnya ketidakenakan, timbulnya suatu penyakit dalam dirinya yang membuat kita merasa akan timbul rasa egosentris dalam dirinya. Bahwasannya kami lebih diberikan fasilitas yang lebih dari Allah daripada orang lain. Padahal itu adalah semua fasilitas yang Allah berikan, yang tujuannya kita bisa saling melengkapi, bukan saling membedakan. Maka Pengarsa Guru Agung Syekh Maulana Al-Habib Abah Aos PPKN 3 radhiyallahu anhu dasawasirah memberi penerangan maksud terdalam dalam doa Suryalaya 1 atau PPKN 1, yaitu Abah Sepuh, memberi penerangan maksud terdalam. Janganlah timbul perpecahan, perselisihan, atau persengketaan. Timbul keretakan saja tidak boleh, retak saja tidak boleh, apalagi pecah. Secara lahiriah, itu antara person dengan person, antara kita dengan kita, antara ikhwan dengan ikhwan, atau dengan namanya non-ikhwan. Tetapi secara namanya batin, jangan sampai ada perpecahan antara hatimu dan pikiranmu dan anggota tubuhmu, agar jangan sampai ada perbedaan. Bagaimana mereka itu berfokus mengikuti hati kita untuk bisa melaksanakan apapun yang kita laksanakan. Ibarat tubuh kita, mulut ini sebagai menteri penerangannya, mata ini seperti namanya lampunya. Kenapa mulut ini sebagai lampu, sebagai menteri penerangan? Karena akan menerangkan apa-apa yang dikeluarkan oleh batin kita. Begitu pula tangan seperti namanya menteri pekerjaan umum, atau namanya kaki menteri luar negeri untuk kita bisa berjalan ke luar, ataupun perangkat-perangkat yang ada. Maka di sini perlunya seorang ikhwan agar bisa melihat bahwasannya tanbih ini
adalah suluk yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Maka kita harus bisa menjalaninya. Dalam kitab Syirul Asrar, untuk menjalankan semuanya itu, maka manusia harus bersuci. Karena tidak semua timbul seperti itu kalau mereka tidak bisa mensucikan diri, mensucikan lahirnya, mensucikan batin. Perangkat tanbih tersebut adalah bagaimana seorang ikhwan dapat berlaku sebenar-benar yang disalik, yang betul-betul taat kepada gurunya, agar bisa menjalankan perintah gurunya dan juga menjalankan perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal tersebut, maka kita diharuskan mensucikan. Pernah saya cerita, dikala saya diperintah oleh Abah Kanis, dikala waktu itu ada seorang ulama di daerah Nias tersebut bertanya kepada saya. Pertanyaan itu yang memang tidak bisa ada jawabannya dalam ilmu fikih, dalam ilmu tauhid. Tapi itu adalah jawaban yang bisa dijawab dengan cara perjalanan kita, cara tingkah laku kita. Apa yang ditanyakan oleh ulama tersebut? Yang dikatakan ulama tersebut yaitu Amma Ilham, atau Amma itu dibilang bapak Ilham, bapaknya Ilham. Dia mengatakan, Ustadz, bagaimana bila mana kita akan melaksanakan sholat, ingin bersuci, tapi di situ tidak ada air, tidak ada debu. Kawan saya mengatakan cukup dengan wudhu yang 13. Pertanyaan ini dia sudah lontarkan kepada ketua MUI di Nias Barat dan tidak bisa dijawab oleh mereka. Tapi inilah pentingnya kita bisa berobitoh kepada guru agung kita semua, bahkan sahabat Aus. Segala apapun ilmu itu akan bisa diterangkan oleh guru kita. Yang terpenting untuk kita bagaimana kita punya adab dan akhlak kita kepada guru agung. Maka dengan spontan mulut ini berkata dengan apa yang diberikan pengertian oleh guru agung bangsa Abah Aus, bahwasannya seseorang ingin mengerjakan sholat bila tidak ada keduanya, tidak ada debu, tapi mustahil tidak ada debu. Itu bisa dilakukan. Yang paling terpenting bagaimana mereka bisa mensucikan 13 lubang yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Maka diilustrasikan bila manusia itu ingin kembali ke alam ajali, ke tempat kelahirannya yang pertama, bisa bermuwajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Azza wa Jalla, mereka bisa menggunakan instrumen dalam tubuhnya untuk disucikannya, untuk diberikan suatu pernyataan bahwasannya semua kelengkapan yang Allah berikan diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun au liya'rifun. Maka dikatakan semua nama jin dan manusia diciptakan oleh Allah, hanya satu kuncinya itu beribadah kepada Allah dan dapat mengenal Allah dalam kitab Miftahus Sudur, ditambahkan oleh Abah Anom PTKN kedua. Maka dijawab oleh pengersa Abah Awas, sesungguhnya untuk mensucikan dirinya mereka harus bisa menutup 13 lubang itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Apa 13 lubang tersebut? Bagaimana kita menjaga mata kita ada 2 lubang, hidung kita ada 2 lubang, kuping kita ada 2 lubang, dan mulut kita ada 1 lubang. Di atas kepala kita saja sudah ada yang harus kita sucikan, yaitu 7 lubang di atas kepala kita. Maaf, ke bawah di dada kita ada 2 lubang. Dan nanti yang pentingnya itu di antara 2 lubang di antara dada kita ada 1 lubang yang paling terpenting antara makna lahir dan batin. Kemudian masuk ke dalam, ke bawahnya pusar 1 lubang.
dan di bawahnya dubur dan kubul. Itu sudah ada semuanya 5 lubang. 7 di situ 5 ditambah 1 lubang itu adalah hati yang senantiasa terpancari oleh cahaya ilahiyah. Maka 13 lubang yang ada di dalam tubuh kita, bila kita sucikan, kita fungsikan dengan benar, dengan seksama, maka mereka itu sesungguhnya sudah menjaga dirinya, menjaga tubuhnya secara lahir dan batinnya untuk mensucikan dirinya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam kitab Sirul Asrar, bersuci secara bahasa yaitu berarti bersih, terhindar dari segala kotoran, dan melakukan pembersihan dengan air atau lain. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Al-Muqni, beliau berkata, pengertian bersuci menurut istilah syara adalah menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan sholat, baik berupa hadas maupun najis, dengan menggunakan air atau debu. An-Najafi dalam Jawahir Al-Kalam berkata, bersuci secara urf digunakan untuk kegiatan berwudu, mandi atau tayammum yang mempengaruhi sah tidaknya sholat. Dan banyak ulama-ulama mengatakan, termasuk Sya'bi Abu Jaih dalam Al-Qamus, beliau berkata, bersuci menurut ulama fikih ada 2 macam. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Maka bersuci itu ada 2 macam jenis di dalam kitab Sirul Asrar yang dikatakan guru agung kita Profesor Abdul Qadir Jailani Qadasallahu sirrahu. Bersuci secara zahir dan bersuci secara batin. Mensucikan zahir dilakukan dengan air syariat, sedangkan mensuci batin dilakukan dengan air taubat, talqin, penjernihan hati, dan menempuh jalan spiritual. Ketika wudhu syariat, oleh sebabnya keluar darahnya najis, maka ia harus memperbaharui wudhunya. Nabi SAW bersabda yang artinya, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalur, kubul dan dubur. Maksudnya kemaluan dan membuang air kotoran. Maksudnya kotoran yang ada di belakang badan kita. Darah, nanah yang keluar dari badan dan mengalir ke tempat yang harus disucikan. Muntah yang banyak, tidur dengan berbaring atau bersandar pada sesuatu ketika ia dihilangkan, ia terjatuh. Maka hati-hati ikhwan, dalam namanya duduk saja. Kadang-kadang maaf, sudah namanya keluar namanya air liur di mulutnya dan juga bersandar, mereka akan melaksanakan sholat tidak ambil air wudhu lagi, secara syariat itu tidak sah. Mungkin secara hakikat yang penting mereka menjaga untuk dirinya, untuk ingat kepada Allah, itu wallahu alam bisawab. Atau hilang akal karena pingsan atau gila dan tertawa terbahak-bahak saat sedang sholat. Maka dikatakan manjadadal wudu ajaddadallahu imanahu. Barang siapa memperbaharui wudunya, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaharui iman. Maka guru agung kita mengatakan, kalau batal wudu lagi, dimanapun kita ingin beraktivitas, kita sudah punya wudu. Agar senantiasa kita sudah menjaga waktu-waktu untuk sholat kita. Sholat di awal waktu, kapanpun kita bisa melaksanakan ibadah sholat, karena kita sudah punya wudu. Keluar rumah kaki kiri, membaca sholawat Bani Hasyim sebanyak-banyaknya. Dan kita menjaga wudu dimanapun kita berada. Maka tujuan semua daripada Allah ciptakan
tandih yang disampaikan PPKN 1 kepada kita dan untayan mutiara oleh PPKN 2 dan sekarang ditambah dengan nama teks Pancasila oleh PPKN 3 adalah membungkus diri kita menjadi orang salih yang betul-betul beribadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW agar suci lahir kita, suci batin kita, dan kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan sesuai prosedur yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sampai kepada guru agung kita Pangersa Abah. Berkah semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.